Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Siaga, salah satu dosen tetap program studi Agroteknologi Fakultas Ilmu Tanaman dan Hewani Universitas Bina Insan, Lubuk Linggau. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Mata kuliah Fisiologi Tumbuhan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil di program studi Agroteknologi pada semester ganjil. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah sendiri akan membahas mengenai proses dan aktivitas fisiologi tumbuhan di dalam tubuh tumbuhan, termasuk hubungan antara tumbuhan dan air, transportasi, transpirasi, nutrisi tumbuhan, fotosintesis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, translokasi fotosintat, asimilasi unsur hara, zat pengatur tumbuh, dan fisiologi cekaman. Adapun capaian pembelajaran yang ditetapkan pada mata kuliah ini yaitu terdiri atas capaian pembelajaran prodi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Pada capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah terdiri atas 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga yaitu aspek keterampilan umum, dan yang keempat adalah aspek keterampilan khusus. Pada aspek sikap, capaian pembelajaran yang diinginkan adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pada aspek pengetahuan, yaitu mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar antara tanaman, air, tanah, dan lingkungan. Kemudian pada keterampilan umum, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Sedangkan yang keterampilan khusus yaitu memiliki keterampilan konseptual atau conceptual skill, keterampilan berhubungan dengan lain atau humanity skill, dan keterampilan teknis, technical skill. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK. Pada mata kuliah ini terdapat 12 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu mendefinisikan tentang konsep fisiologi tumbuhan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan komponen sel tumbuhan beserta dengan fungsinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan air dan tumbuhan serta proses transpirasi dan translokasi. Kemudian, mahasiswa mampu menggunakan konsep nutrisi tanaman. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses fotosintesis. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan proses respirasi pada tumbuhan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan proses translokasi pada tumbuhan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan proses asimilasi unsur hara. Kemudian yang ke-10 yaitu mahasiswa mampu menganalisis hormon dan zat pengatur tumbuh. Yang ke-11 mahasiswa mampu menjelaskan gerak pada tumbuhan, dan terakhir adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fisiologi cekaman. Pada mata kuliah ini, teknik pengajaran atau pembelajaran yang saya terapkan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai delivery. Pada bagian delivery atau penyampaian mata kuliah, saya menggunakan 2 metode perkuliahan. Yang pertama yaitu perkuliahan secara luring atau tatap muka, dan perkuliahan secara daring atau online. Untuk perkuliahan tatap muka secara luring itu dilakukan dalam kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh program studi. Baik pun pada kuliah daring dilakukan sesuai jadwal, namun dengan menggunakan aplikasi meeting online seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Selanjutnya, pada bagian interaction atau interaksi, perkuliahan saya lakukan dengan berbagai metode. Di antaranya yang pertama yaitu dengan metode ceramah atau perkuliahan di dalam kelas secara langsung, di mana saya menjelaskan materi menggunakan PowerPoint, serta didukung dengan bahan ajar, baik itu dari buku, artikel jurnal nasional maupun artikel jurnal internasional. Kemudian
Saya juga menerapkan sesi tanya jawab di mana mahasiswa diberi kesempatan jika ingin lebih memahami atau ada hal yang ingin ditanyakan kepada saya selaku dosen. Kemudian juga saya beri kesempatan mahasiswa melakukan diskusi bersama untuk memecahkan ataupun mempelajari lebih dalam mengenai materi yang telah saya berikan sebelumnya. Pada bagian asesmen atau penilaian, mata kuliah fisiologi tumbuhan ini memiliki 4 komponen bobot penilaian. Yang pertama yaitu ujian tengah semester dengan bobot 30%. Kedua, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 35%. Yang ketiga yaitu praktikum dengan bobot 20%. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu kehadiran dengan bobot 15%. Sebelumnya, komponen penilaian ini telah saya sampaikan pada awal perkuliahan di pertemuan pertama sehingga sudah menjadi kesepakatan pada kontrak perkuliahan dan telah diketahui mahasiswa, serta sudah juga tertera pada rencana pembelajaran semester yang telah disampaikan di awal perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan perkuliahan yang dilakukan secara tatap muka dengan materi yaitu komponen sel pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Bertemu kembali di mata kuliah fisiologi tumbuhan ya. Sebelum kita perkuliahan, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan hari ini diberikan berkahan oleh Allah Taala. Ada yang mau pimpin siapa? Saya, Bu. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai kuliah pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tori sudah memimpin doa. Kita langsung saja ya mulai perkuliahan kita di mata kuliah fisiologi tumbuhan. Pada kesempatan pertemuan kedua ini, kalau kemarin kita sudah bicara mengenai bagaimana pengantar berkaitan dengan fisiologi tumbuhan, kita akan fokus di pertemuan kedua ini mengenai komponen sel tumbuhan yang sudah kalian lihat di layar ya, di PPT. Jadi bicara komponen sel tumbuhan, berarti kita bicara tentang apa saja sih yang ada di dalam sel. Nah, sebelumnya kita tahu dulu ada yang sudah materi ini sudah ibu siapkan ya di LMS. Kalian sudah bisa searching, ada terbaca semalam? Sudah, oke bagus. Berikutnya absen, silakan absen di LMS ya, sehingga nanti bisa ibu rekam siapa yang sudah absen. Oke, kembali ke materi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu sel? Oke, Dita. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Oke, unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup ya. Oke, sekarang kita bicara tentang komponen sel tumbuhan ya. Kalau bicara komponen sel tumbuhan itu dibagi atas dua bagian. Yang pertama itu apa? Dinding sel, kemudian protoplas. Nah, dinding sel itu dibagi menjadi dinding sel primer, dinding sel sekunder, dan lamella tengah ya. Kalau protoplas itu terdiri atas protoplasma dan non protoplasma. Protoplasma mencakup cairan sitoplasma yang di bagian dalamnya nanti inti sel dan organel sel. Jadi jangan sampai bingung ya apa itu protoplasma, sitoplasma, karena walaupun namanya sama tapi definisinya berbeda itu ya. Dan nanti akan kita bahas satu persatu berkaitan dengan organel selnya ya. Kalau ada yang mau langsung bertanya, ibu silakan ya, nanti langsung mengatakan saja. Nah, pertama kita akan bahas mengenai dinding sel. Tadi sudah dijelaskan dinding sel itu ada dinding sel primer, sekunder, dan lamella tengah. Nah, kalau kita lihat, kita pecah ya bentuknya, jadi akan ada 3 bagian seperti ini. Lamella tengah, ini bagian ke atas seperti ini,
Fosfor, Fosfolipid bilayer. ya apa ini dok? Fosfolipid bilayer. Oke, fosfolipid bilayer dikatakan fosfolipid karena yang membentuknya itu adalah fosfat dan lipid, berarti gabungan fosfat dan lemak. Dikatakan bilayer, B2 artinya layer berarti ada lapisan, ada dua lapisan. Lapisannya ada di sini bagian luar, bagian dalam. Kalau bagian luar apa? Daerah apa namanya? Hidrofobik atau hidrofili yang suka dengan air. Kalau yang suka dengan air, hidrofili. Kalau tidak suka berarti hidrofobik, fobia. Nah ini secara apa namanya umum fungsi membran sel berlangsungnya berbagai macam reaksi kimia, melindungi bagian sel dan memberikan bentuk bagi sebuah sel. Jadi kalau bentuk membran sel jadi tidak akan tahu bentuknya apakah bulat atau lonjong ya. Jadi membran sel itu memberikan bentuk. Kemudian reseptor pada rangsangan yang dibutuhkan bagi sebuah sel. Membran sel juga bisa jadi media komunikasi. Media komunikasi antara yang di luar sama di dalam. Ya. Jadi kalau kita bicara komunikasi, sel itu berkomunikasi. Makanya kalau sel-sel sehat dan sel-sel kanker itu mereka tidak temanan biasanya. Itu kalau kita bicara tentang sel ya, itu baliknya di komponen-komponennya. Kemudian melakukan seleksi terhadap berbagai zat yang masuk maupun keluar sel ini kalau kita tahu fungsinya ya. Oke lanjut. Nah ini yang paling krusial, yang paling ini, yang sebelah kiri adalah apa? Inti sel. Apa fungsinya? Ada yang tahu fungsinya apa? Sorry, inti sel. Oh, Andi, oke Andi. Sebagai pusat kendali sel. Pusat kendali sel atau pusat seluruh aktivitas sel ya. Nah dia ya. Jadi memang yang mengendalikan si sel itu mau seperti apa, mau ngapain, itu adalah si inti sel yang namanya. Ya, jadi kalau inti selnya rusak otomatis anggaplah kepala tidak ada yang mengatur. Oke, kalau Pak Pola, oke kasih apa kasih? Tempat penyimpanan air dan nutrisi. Air dan nutrisi, ya benar ya. Jadi tempat penyimpanan air, cadangan makanan, ataupun penyimpanan sisa-sisa metabolisme itu di Pola juga ya. Oke lanjut. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Kalau ada yang tanya boleh angkat tangannya. Paham sejauh ini? Paham ya. Oke. Nah sekarang nukleolus. Jadi kalau bicara nukleolus itu di inti ada intinya lagi. Fungsinya apa di sini? Jadi yaitu inti sel yang terletak di dalam nukleolus. Fungsinya tempat pembentukan ribosom. Isinya ada kromatin, DNA, RNA, serta protein. Jadi kalau kalian mau penasaran di mana sih Bu DNA itu, RNA itu di mana? Itu di nukleus. Jadi setiap sel kalian itu mempunyai inti yang membawa DNA, yang membawa kromosom, sehingga bisa menentukan kalian itu perempuan atau laki-laki dilihat dari DNA dan kromosomnya. Kalau kromosomnya X dan Y berarti laki-laki. Kalau perempuan XX. Nah, XX. Makanya kalau yang nanti kalau kan sudah menikah ya, yang menentukan dapat anak laki-laki atau perempuan itu yang laki-laki. Karena apa? Yang nyumbang kromosomnya itu laki-laki, jangan perempuan. Perempuan kromosomnya XX, tidak bisa ngasih Y. Sedangkan yang menentukan dia laki-laki itu si kromosom Y tadi ya. Oke. Nah ini apa? Kloroplas. Fungsinya apa? Tempat fotosintesis. Tempat fotosintesis. Oke, tempat fotosintesis ya. Jadi memang seluruh aktivitas berkaitan dengan fotosintesis itu harus terkait dengan kloroplas. Karena memang yang bisa menangkap cahaya matahari untuk proses fotosintesis adalah si kloroplas. Nah, kalau kita bicara mengenai strukturnya, itu ada membran tilakoid, stroman,
ribosom. Jadi ribosom ada juga di ini ya, di kloroplas, tidak hanya nanti di bagian sitoplasma. Kan teman-teman tidak mengerti ribosom. Jadi kalau yang tumpukan-tumpukan itu namanya granum, tumpukan kayak koin, granum. Kalau dia bentuknya koin satu aja namanya tilakoid. Maka sini disebutnya membran tilakoid ya. Nah, di kloroplas juga ada DNA. Jadi kalau di tumbuhan selain DNA itu ada di inti sel, juga ada di kloroplas itu ya. Nah, ini tadi yang dijelaskan ribosom ya. Nah, ini bentuknya ribosom. Ribosom ini fungsinya tempat apa? Sintesis protein ya. Sintesis protein ya. Nanti ada proses transkripsi, translasi yang sifatnya nanti pengkodean protein-protein ya. Itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini retikulum endoplasma. Itu bintik-bintiknya apa? Bintik-bintik merah itu apa? Saya baca. Ribosom. Jadi bintik-bintik merah itu ribosom. Kalau dia ada bintik-bintik namanya retikulum endoplasma kasar. Kalau yang tidak ada ya. Oke. Nah, ini keseluruhan fungsi ornamen sel. Mulai dari inti sel apa, nukleus apa, dinding sel apa, membran sel apa, semuanya. Ini penyusun sel ya. Jadi mulai dari inti sel itu mengatur berbagai semua aktivitas sel, kemudian nukleus itu otak nukleus bagian intinya lagi yang ada ribosomnya, yang ada DNA-nya ya. Dinding sel sebagai penutup luar yang fungsinya melindungi tubuh, memberikan bentuk kepada tubuh ya. Membran sel ditemukan di dalam dinding sel. Vakuola sentral ini kenapa di vakuola sentral? Karena nanti kaitannya Pak kalau dibandingkan dengan sel pada tumbuhan, bentuk yang di tumbuhan itu lebih besar. Kenapa dikatakan sentral? Jadi hampir sebagian besar sel itu isinya vakuola. Itu ya. Kemudian sitoplasma. Apa sitoplasma? Ya, Ridho? Jaga berbagai bagian sel tetap berada pada tempat. Iya. Jadi dia bentuknya cairan, fungsinya biar si organ-organ tersebut posisinya di sana. Kalau tidak ada sitoplasma, bisa jadi numpuknya di sini, di bawah sini, numpuknya di sini. Nah, fungsinya kenapa sitoplasma ini tempat si organ tersebut berada. Oke, perhatikan ya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara fungsi-fungsi organel pada sel tumbuhan apa saja, sekarang kita akan bandingkan sel tumbuhan versus sel hewan. Apa yang membedakan dari dua sel tersebut ya? Nah, ini kalau kita lihat secara bentuk ilustrasinya dua dimensi, yang sebelah kiri kanan yang paling ibu itu sel tumbuhan, di sebelah sini sel hewan. Nah, bentuknya aja kalau yang tumbuhan itu kayak petak, ya sebelum kebayang betapa kakunya. Kalau ini bentuknya bulat, yang bisa lebih fleksibel ya seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas polusi dulu. Ada yang bisa menjawab perbedaan penting antara sel tumbuhan dan sel hewan apa? Organelnya. Apa ya? Oke, Bayu dulu. Apa Bayu? Baik Bu, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan yaitu sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Oke, yang pertama tadi ya, adanya kalau tumbuhan ada dinding sel, kalau hewan tidak ada dinding. Ada lagi yang lagi? Oke, Ridho? Kalau sel tumbuhan itu memiliki kloroplas, sedangkan sel hewan tidak. Oke, jadi sel tumbuhan punya kloroplas, kalau hewan tidak ada kloroplas. Bayangkan kalau hewan punya kloroplas akan terjadi. Jadi kalian nggak perlu makan, cukup nongkrong di bawah sinar matahari, bikin makanan kalian. Nah itu ya. Kalau ada kloroplasnya selnya, tapi Tuhan ciptakan tidak ada kloroplas, kita harus makan ya. Ada lagi? Ada. Yang paling membedakan?
kalau terserang oleh serangan metabolisme, sel putih akan membasmi atau membunuh para organisme itu ditempatkan di lisosom. Karena lisosom sifatnya itu pencernaan intraseluler, dia bisa makan semua. Nah, untuk tumbuhan tidak ada lisosom itu ya. Oke, cukup ya. Kita lihat lebih lengkapnya seperti apa. Nah, ini bentuknya ya. Sel tumbuhan. Sel tumbuhan, dinding sel ada, dewan tidak ada. Plastida itu nama lain kloroplas ya. Jadi plastida itu termasuk kloroplas, ameloplas ya. Nama generalnya. Plastida di sel tumbuhan ada, di sel hewan tidak ada. Sentriol di sel tumbuhan tidak ada, di sel hewan ada. Vakuolanya yang besar siapa? Tumbuhan ya, tadi sudah dijelaskan ada vakuola sentral yang di hewan kecil. Nah, ini yang sifatnya masih berbeda lengkap, ini yang paling dasarnya ya. Ada plasmodesmata, ada kalau di tumbuhan itu namanya demosome, kemudian tingkat toxipotensi sangat tinggi ini. Kalau di tumbuhan tingkat toxipotensi itu tinggi, kalau di hewan rendah. Makanya tumbuhan bisa dikembangbiakan secara vegetatif, termasuk dengan cara kultur karena kemampuan bagian tubuhnya membentuk individu itu sangat tinggi. Kalau di hewan itu sangat rendah. Jadi kalau kalian contohnya potong jadinya, tanamkan pula jadi misalnya kayak apa si Tasya, bagian Tasya dan terus berkasnya baru tidak kan? Karena tidak ada potensi ya. Oke, ini secara ini bisa kalian bahas lebih lengkap ya di materi yang sudah ibu siapkan. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Kalau tidak ada yang kalian tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Bisa via NFS ataupun komunikasi lainnya ya. Oke. Nah, sudah disampaikan. Bisa duduk ya. Oke. Sekarang silakan yang bisa jawab nama dan fungsinya ya. Angkat tangannya. Oke, yang nomor A. Oke, kemudian apa? Baiklah, yang A itu menunjukkan dinding sel, dan dinding sel fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ sel yang ada. Oke, sebagai pelindung ya. Oke, thank you Linggan. Next, yang B. Ada mau jawab? Oke. Apa yang B? Baiklah, yang B itu membran sel, fungsinya keluar masuk zat. Oke, membran sel untuk mengatur keluar masuk zat ya, baik dari luar ke dalam atau dalam ke luar. Yang C? Yang C yang mau? Kalau yang jawab? Oke, kita. Dinding sel itu D merupakan dinding sel di mana fungsinya sebagai tempat mengatur semua kegiatan sel. Oke, mengatur semua kegiatan sel ya. Oke, benar. Yang D? D. Apa tangannya? Oke, Dita, ada lagi. Yang D merupakan retikulum endoplasma kasar di mana fungsinya sebagai membentuk produksi dan mengontrol kualitas protein. Oke, nah lanjut yang E. Oke, Dido. Yang itu sitoplasma untuk menjaga berbagai bagian sel tetap berada pada tempatnya. Oke. Nah, F. Oke, Linda. Yang F itu adalah badan Golgi. Oke, apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengolah serta memodifikasi sel protein. Oke. Lanjut F H berarti. Saya Bu. Siapa? Denny. Oke, Denny. Saya Bu. Bayu. Banyak Denny ya. Baik, yang H itu merupakan vakuola. Vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan air. Oke.
ya, cadangan makanan atau untuk metabolisme dalam sisa metabolisme dalam sel. Oke. Kemudian HI. Oke, tadi apa? Kloroplas. Tapi ini tempat fotosintesis. Oke, yang terakhir G. Ini ya. Mitokondria. Fungsinya sebagai menghasilkan energi sebagai produk sampingannya. Oke, tempat produksi energi ya. Oke, Ibu lihat sudah sebagian besar sudah ini ya, sudah paham mengenai komponen sel beserta fungsinya. Ibu harapkan nanti dipelajari lagi lebih banyak ya dari materi yang disampaikan, baik itu Ibu Nana sudah dipersiapkan berkaitan dengan sel-sel, sehingga pengetahuan kalian tidak hanya terbatas dari yang Ibu sampaikan pada saat perkuliahan, namun bisa diperkaya dengan literatur ataupun sumber-sumber materi lainnya, baik itu di internet, jurnal, buku dan lain-lainnya. Ibu harapkan. Jadi jangan cukup hanya di kelas ini saja, seperti itu. Ada yang mau tanyakan terakhir? Cukup? Oke, kalau cukup karena waktunya juga sudah ini ya, sudah berakhir untuk mata kuliah kita. Ibu akhiri ya, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, dalam artian kalian menjadi bermanfaat, dan kalau ada yang kurang